Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir seluruh hidup kita dijalani dengan ketidakpastian. Usaha tidak selalu berakhir dengan hasil. Rencana tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan hal-hal yang terasa sudah aman pun bisa berubah tanpa pemberitahuan. Dunia tidak pernah benar-benar menjanjikan apapun kepada kita. Ia tidak menjamin keadilan, tidak menjamin keberlanjutan, dan tidak menjamin kepastian. Namun seringkali, kita tetap menaruh harapan seolah dunia memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan kita. Disinilah banyak kekecewaan bermula, bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena kita berharap kepastian dari sesuatu yang sejak awal tidak pernah memberikannya. Berbeda dengan dunia, Allah tidak berjanji dengan keraguan. Janji Allah tidak bergantung pada keadaan, waktu, atau penilaian manusia. Ketika Allah menjanjikan pertolongan, ampunan, dan kecukupan, itu bukan sekadar penghiburan, tetapi ketetapan yang tidak pernah gagal. Masalahnya, kita sering menilai janji Allah dengan ukuran dunia. Kita mengharapkan bentuk yang cepat, jelas, dan sesuai keinginan. Padahal kepastian dari Allah bukan selalu tentang segera terwujud, melainkan tentang sesuatu yang tidak pernah dikhianati. Maka ketika dunia tidak memastikan apapun, disitulah kita dihadapkan pada pilihan yang paling jujur. Terus berharap pada sesuatu yang berubah-ubah, atau bersandar pada janji Allah yang tidak pernah berubah. Dunia membiasakan kita hidup dengan kemungkinan. Dunia tidak pernah benar-benar mengajak kita hidup dengan kepastian. Sejak awal, yang kita kenal adalah kemungkinan. Mungkin berhasil, mungkin gagal, mungkin diterima, mungkin ditolak, mungkin diperjuangkan, mungkin ditinggalkan. Dan anehnya, kita tumbuh dengan ini sebagai sesuatu yang normal. Kita tidak mempertanyakannya. Kita hanya menyesuaikan diri. Sejak kecil, kita sudah diperkenalkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pernah utuh. Coba saja dulu. Nanti juga kelihatan hasilnya. Kita lihat ke depan bagaimana. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi tanpa sadar, kalimat-kalimat seperti ini membentuk satu pola di dalam hati kita. Hidup adalah tentang menunggu kemungkinan, bukan memegang kepastian. Kita belajar berharap, tapi sekaligus belajar menyiapkan diri untuk kecewa. Bukan karena kita pesimis, tapi karena dunia memang mengajarkan kita untuk tidak terlalu yakin. Saat berusaha, kita selalu menyisakan ruang untuk gagal. Saat mencintai, kita diam-diam menyiapkan diri untuk kehilangan. Saat merencanakan, kita sudah tahu rencana bisa runtuh kapan saja. Dan lama-lama, ini menjadi kebiasaan batin. Hati kita tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena hidup selalu buruk, tapi karena hidup selalu tidak pasti. Kita menjalani hari-hari dengan kewaspadaan emosional. Berharap secukupnya, percaya seperlunya, takut terlalu yakin karena takut terlalu sakit. Tanpa kita sadari, kita hidup dengan satu sikap batin yang sama, siap kecewa kapan saja. Bukan karena dunia selalu mengecewakan, tapi karena dunia tidak pernah berjanji untuk tidak mengecewakan. Dan di titik ini, banyak orang merasa lelah tanpa tahu sebab pastinya. Tidak ada masalah besar, tidak ada tragedi yang nyata, tapi hati terasa capek. Capek berharap, capek menunggu, capek menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang selalu bisa berubah. Kita sering mengira kelelahan ini datang dari banyaknya masalah. Padahal seringkali bukan itu. Yang melelahkan justru hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Karena setiap kemungkinan selalu mengandung satu ancaman, tidak terwujud. Kita bisa bekerja keras bertahun-tahun dan tetap tidak tahu apakah hasilnya akan sepadan. Kita bisa bersikap baik,
dan tetap tidak tahu apakah kebaikan itu akan kembali. Kita bisa setia, jujur, dan berkomitmen, dan tetap tidak tahu apakah itu akan dijaga. Dunia tidak menjanjikan hubungan yang langgeng, tidak menjanjikan usaha yang selalu berhasil, tidak menjanjikan keadilan yang konsisten, dan yang paling penting untuk disadari, itu bukan karena dunia jahat. Ketidakpastian dunia bukan sebuah kesalahan. Ia bukan sistem yang rusak. Ia memang diciptakan seperti itu. Masalahnya muncul ketika hati kita menuntut dunia memberi sesuatu yang memang tidak pernah diciptakan untuk diberikannya. Kepastian batin. Disitulah letak benturannya. Dunia memberi kemungkinan, tapi hati kita menginginkan pegangan. Dan ketika kemungkinan itu tidak menjadi kenyataan, kita kecewa. Padahal sebenarnya, dunia tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kita kecewa bukan karena ditipu, tetapi karena berharap terlalu pasti pada sesuatu yang sejak awal bersifat tidak pasti. Ini bukan kesalahan iman, bukan juga tanda kurang bersyukur. Ini pengalaman manusia yang sangat wajar. Hati manusia memang membutuhkan kepastian. Ia butuh sesuatu yang bisa dipegang saat segala hal berubah. Ia butuh sandaran yang tidak ikut goyah. Masalahnya, dunia tidak menyediakan itu. Maka banyak dari kita tumbuh menjadi pribadi yang tampak kuat, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Karena kekuatan kita dibangun di atas kemungkinan, bukan kepastian. Kita tersenyum, tapi selalu bersiap kecewa. Kita berjalan maju, tapi dengan kecemasan yang diam-diam. Dan pelan-pelan, hidup terasa seperti perjalanan tanpa pegangan yang jelas. Bukan berarti hidup ini salah. Bukan berarti dunia harus disalahkan. Tapi mungkin di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Selama ini kita meminta kepastian dari tempat yang salah. Dan dari sinilah kesadaran itu mulai muncul. Bahwa mungkin lelah ini bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita menggantungkan hati pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah menjanjikan kepastian. Dan disinilah pertanyaan penting itu muncul. Apakah ketidakpastian dunia ini sebuah kegagalan atau memang sifat alaminya? Karena jika dunia memang tidak diciptakan untuk memberi kepastian, maka masalahnya bukan pada dunia, melainkan pada hati kita yang menuntutnya. Dan dari sini, kita masuk ke poin berikutnya, tentang kesalahan sandaran, dan bagaimana kelelahan itu sebenarnya bermula. Ketika hati menuntut kepastian dari dunia. Setelah kita jujur mengakui bahwa dunia memang membiasakan kita hidup dengan kemungkinan, muncul satu kesadaran penting yang sering luput kita perhatikan. Ketidakpastian dunia ini bukan sebuah kegagalan. Dunia tidak rusak. Hidup tidak salah arah. Keadaan tidak sedang bermasalah. Ketidakpastian itu memang sifat dasarnya. Masalahnya baru muncul ketika hati kita menuntut dunia memberi sesuatu yang tidak pernah dijanjikannya sejak awal. Dunia hanya menawarkan ruang untuk berusaha, bukan jaminan hasil. Dunia menyediakan pertemuan, bukan kepastian untuk selalu menetap. Dunia membuka kemungkinan, bukan kepastian batin. Namun hati manusia bekerja dengan cara yang berbeda. Hati tidak cukup hanya dengan kemungkinan. Ia butuh pegangan. Ia ingin merasa aman. Dan disinilah benturan itu terjadi. Kita tidak lelah karena dunia berubah. Kita lelah karena berharap dunia tidak berubah. Kita tidak kecewa karena keadaan memburuk. Tapi karena kita diam-diam berharap keadaan itu stabil selamanya. Tanpa sadar, kita memperlakukan dunia seolah-olah ia punya kewajiban untuk menjaga perasaan kita. Padahal dunia tidak pernah berjanji untuk itu. Di titik ini, kelelahan mulai terasa lebih dalam. Bukan lelah fisik, bukan juga lelah pikiran, tapi lelah batin. Karena setiap kali harapan kita runtuh, yang sebenarnya runtuh bukan hanya rencana, melainkan sandaran. Dan ketika sandaran runtuh berkali-kali, hati mulai bertanya, kenapa semua terasa tidak aman? Jawabannya seringkali sederhana,
tapi sulit diterima. Karena sandaran itu memang rapuh sejak awal. Bukan berarti kita salah berharap. Berharap adalah fitrah. Yang keliru adalah kepada siapa harapan itu diserahkan sepenuhnya. Hati manusia diciptakan untuk berharap, tapi tidak diciptakan untuk menggantungkan kepastian pada dunia. Dan Allah dalam Al-Quran sebenarnya sudah mengingatkan dengan sangat jujur tentang sifat dunia ini. Bukan dengan nada ancaman, tapi dengan penjelasan yang apa adanya. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kesenangan, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba dalam harta serta anak." Ayat ini tidak sedang merendahkan dunia. Allah tidak menyuruh kita membenci dunia. Allah hanya menjelaskan sifatnya. Dunia memang berubah. Dunia memang bergerak. Dunia memang tidak diam di satu bentuk. Masalah muncul ketika hati kita menuntut dunia bersikap seperti sesuatu yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah, tetap, kokoh, dan bisa dipegang sepenuhnya. Ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, kita menyebutnya sebagai kegagalan hidup. Padahal yang gagal bukan hidupnya, melainkan tempat kita menggantungkan kepastian. Disinilah banyak orang salah membaca keadaan. Mereka mengira perlu memperbaiki dunia, padahal yang perlu diluruskan adalah arah sandaran hati. Karena sekuat apapun dunia terlihat, ia tidak diciptakan untuk menampung beban kepastian batin manusia. Dunia bisa memberi pengalaman, tapi tidak bisa memberi ketenangan yang menetap. Dunia bisa memberi pencapaian, tapi tidak bisa menjamin rasa aman yang utuh. Dan ini bukan kabar buruk. Justru sebaliknya, ini adalah undangan halus untuk berhenti memaksa dunia menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Saat kita berhenti menuntut kepastian dari dunia, beban itu terangkat. Bukan karena hidup langsung mudah, tapi karena kita tidak lagi berharap secara keliru. Kita mulai bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Tempat berusaha, bukan tempat bersandar sepenuhnya. Dan dari titik ini, hati mulai belajar satu hal penting. Kalau dunia memang tidak diciptakan untuk memberi kepastian, maka kepastian itu pasti berasal dari tempat lain. Bukan dari keadaan, bukan dari manusia, bukan dari hasil. Dan disinilah pintu menuju poin berikutnya mulai terbuka. Tentang perbedaan mendasar antara dunia yang berbicara dengan kemungkinan dan Allah yang tidak pernah berbicara dengan kata mungkin. Jika dunia memang tidak menjanjikan kepastian dan hati manusia tetap membutuhkannya, maka pertanyaannya bukan lagi kenapa dunia begini, melainkan di mana sebenarnya kepastian itu diletakkan. Dan disinilah kita sampai pada poin berikutnya tentang janji Allah yang tidak bergantung pada situasi dan tidak pernah lahir dari keraguan. Allah tidak pernah berbicara dengan kata mungkin. Setelah kita sampai pada kesadaran bahwa dunia memang tidak diciptakan untuk memberi kepastian dan bahwa kelelahan batin sering lahir dari sandaran yang keliru, muncul satu pertanyaan yang pelan tapi mendasar. Jika dunia tidak bisa menjadi tempat bergantung sepenuhnya, lalu di mana kepastian itu sebenarnya berada? Disinilah perbedaan paling mendasar antara dunia dan Allah mulai terasa jelas. Dunia berbicara dengan kemungkinan. Allah tidak. Dunia selalu menyisakan ruang untuk gagal. Allah tidak pernah menyebut janjinya sebagai percobaan. Ketika dunia berkata, "Kita lihat nanti," Allah berbicara dengan ketetapan. Dan ini bukan sekadar perbedaan bahasa, ini perbedaan sifat. Dunia bergantung pada banyak variabel, waktu, kondisi, manusia, keadaan, kekuatan kita sendiri. Karena itu dunia tidak bisa memastikan apapun, sementara Allah tidak bergantung pada apapun. Maka ketika Allah berjanji, janji itu berdiri di atas kehendaknya sendiri. Inilah yang sering kita lewatkan. Kita terbiasa menilai janji Allah dengan ukuran dunia.
Kita mengira janji itu baru nyata jika bentuknya langsung terlihat, cepat, dan sesuai harapan. Padahal, kepastian dari Allah tidak selalu hadir sebagai perubahan keadaan. Seringkali ia hadir sebagai keteguhan yang tidak runtuh, meski keadaan belum bergerak. Allah tidak berkata, "Aku akan menolongmu jika situasinya memungkinkan." Allah tidak berkata, "Aku akan mencukupimu jika semua syarat terpenuhi." Karena Allah tidak bekerja dengan sistem kemungkinan. Dan Nabi Muhammad pernah menyampaikan satu hadis yang sangat jujur tentang bagaimana Allah memperlakukan hambanya, bukan dengan keraguan, tapi dengan kepastian yang bergantung pada arah hati kita. Dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis ini bukan sedang mengajarkan optimisme kosong. Ini bukan tentang berpikir positif, lalu semua masalah hilang. Hadis ini sedang menjelaskan satu hal yang sangat dalam. Bagaimana kita memandang Allah akan menentukan di mana kita meletakkan kepastian. Jika kita memandang Allah seperti dunia, penuh kemungkinan, bisa ingkar, bisa berubah, maka hati kita tidak akan pernah benar-benar tenang. Tapi jika kita memandang Allah sebagai zat yang ketika berjanji tidak pernah ragu, tidak pernah salah hitung, dan tidak pernah lalai, maka hati kita punya tempat untuk berpegang. Masalahnya, banyak dari kita mengenal janji Allah, tapi tidak benar-benar mempercayainya sebagai kepastian. Kita sering memperlakukan janji Allah seperti cadangan terakhir. Jika dunia gagal, barulah kita bersandar penuh. Padahal janji Allah bukan pengganti kegagalan dunia. Ia adalah fondasi utama, sementara dunia hanya tempat berproses di atasnya. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Allah juga tidak menjanjikan semua rencana kita berhasil. Tapi Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih pasti, bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang terbuang, dan tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Ini bukan janji yang bergantung pada hasil. Ini janji yang berdiri di atas keadilan dan kasih sayang Allah. Dan di titik ini, kita mulai memahami, kepastian dari Allah tidak selalu berarti keadaan berubah, tetapi makna hidup tidak runtuh. Hidup boleh tetap berat, masalah boleh tetap ada, jawaban boleh belum datang, tapi hati tidak lagi merasa sendirian. Karena ia tahu ada janji yang tidak sedang dipertaruhkan. Dunia bisa gagal memenuhi harapan kita. Allah tidak. Bukan karena Allah selalu memberi apa yang kita mau, tetapi karena Allah selalu menepati apa yang Dia janjikan. Dan ketika ini benar-benar dipahami, cara kita menjalani hidup berubah pelan-pelan. Kita tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Kita tetap berharap, tapi tidak menyerahkan ketenangan pada keadaan. Kita tetap berjalan, tapi tahu kemana hati harus kembali saat lelah. Inilah perbedaan besar antara hidup yang digerakkan oleh kemungkinan dan hidup yang ditopang oleh kepastian janji Allah. Bukan hidup yang tanpa jatuh, melainkan hidup yang tidak kehilangan pegangan saat jatuh. Dan dari sini, kita mulai siap masuk ke kesadaran berikutnya. Tentang bagaimana kepastian janji Allah itu mulai terasa nyata di dalam hati. Bukan ketika hidup sempurna, tetapi justru ketika hidup belum berubah. Jika janji Allah memang tidak pernah berbicara dengan mungkin, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi, apakah Allah akan menepati janjinya? Melainkan, bagaimana kepastian itu mulai dirasakan, sementara hidup kita masih berjalan seperti biasa. Dan disitulah kita masuk ke poin berikutnya, tentang ketenangan yang hadir bukan karena keadaan membaik, tetapi karena sandaran hati sudah tepat. Ketika kepastian janji Allah mulai terasa di hati. Setelah kita memahami bahwa dunia memang tidak diciptakan untuk memberi kepastian,
dan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan kata mungkin, muncul satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Jika janji Allah itu pasti, kenapa hidup kita seringkali masih terasa berat? Kenapa masalah belum selesai, jawaban belum datang, keadaan belum berubah? Disinilah banyak orang salah paham tentang makna kepastian. Kita sering mengira kepastian berarti hidup menjadi ideal, masalah hilang, keadaan membaik. Semua terasa jelas dan rapi. Padahal, kepastian janji Allah tidak selalu bekerja di wilayah luar. Seringkali, Ia bekerja pertama kali di wilayah yang paling dalam, hati. Allah tidak selalu mengubah keadaan lebih dulu. Seringkali, Allah mengubah cara hati memandang keadaan. Dan ini penting untuk disadari, karena jika kepastian Allah selalu hadir dalam bentuk perubahan hidup, maka iman kita akan sangat bergantung pada situasi. Ketika hidup baik, kita tenang. Ketika hidup sulit, kita runtuh. Padahal yang Allah janjikan bukan hidup tanpa ujian, melainkan hati yang tidak kehilangan arah di tengah ujian. Di titik ini, kepastian mulai terasa bukan sebagai jawaban besar, tetapi sebagai ketenangan kecil yang menetap. Hati tidak lagi panik berlebihan, tidak lagi tergesa menuntut kepastian segera, tidak lagi memaksa hidup untuk cepat berubah. Bukan karena kita menyerah, bukan karena kita pasrah tanpa usaha, tapi karena kita tahu ada sesuatu yang tidak sedang dipertaruhkan. Masalah boleh ada, ketidakjelasan boleh berlangsung, tapi sandaran kita tidak lagi rapuh. Inilah bentuk kepastian yang sering tidak kita sadari. Dan para sufi sejak lama berbicara tentang hal ini, bukan dengan bahasa teori, tapi dengan pengalaman batin yang jujur. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, "Istirahatkan dirimu dari mengatur. Apa yang telah diurus oleh selainmu, jangan kau sibukkan dirimu untuk mengurusnya." Kutipan ini bukan ajakan untuk berhenti berusaha. Ini bukan ajakan untuk pasif atau menyerah pada keadaan. Ini adalah ajakan untuk memindahkan beban kepastian dari pundak manusia ke tempat yang semestinya. Karena banyak dari kita lelah bukan karena terlalu banyak berjuang, tetapi karena terlalu banyak mengatur sesuatu yang bukan wilayah kita. Kita ingin memastikan hasil, kita ingin memastikan masa depan, kita ingin memastikan perasaan orang lain. Padahal, tidak semua itu berada dalam kendali kita. Dan ketika kita memaksa mengatur sesuatu yang bukan tanggung jawab kita, hati kita kelelahan. Disinilah kepastian janji Allah bekerja secara halus. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak selalu terasa dramatis. Ia datang sebagai pelepasan beban. Kita tetap berusaha, tapi tidak lagi memikul hasil sebagai beban batin. Kita tetap berjalan, tapi tidak lagi mengukur nilai diri dari keadaan. Kita tetap berharap, tapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada kepastian dunia. Dan pelan-pelan, hati mulai merasakan perbedaan besar. Hidup boleh belum berubah, tapi batin tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ini bukan ketenangan palsu, bukan penghiburan diri. Ini ketenangan yang lahir dari penempatan sandaran yang tepat. Dunia kembali menjadi tempat berproses, bukan tempat bergantung sepenuhnya. Dan Allah kembali menjadi pusat kepastian, bukan sekadar pelarian saat dunia mengecewakan. Inilah yang dimaksud ketika dikatakan kepastian janji. Allah terasa nyata bukan saat hidup ideal, tetapi saat hati tidak lagi goyah meski hidup belum berubah. Banyak orang salah menilai ini sebagai kelemahan, padahal justru disinilah kekuatan batin terbentuk. Karena orang yang tenang di tengah ketidakpastian bukan orang yang tidak peduli, tetapi orang yang tahu di mana harus meletakkan harapannya. Dan ketika hati sudah sampai di titik ini, hidup tidak harus mudah untuk bisa dijalani. Masalah tidak harus selesai untuk hati bisa bernafas. Karena kepastian yang paling penting bukan tentang apa yang akan terjadi, melainkan tentang siapa yang memegang kendali. Dan dari sinilah kita mulai siap untuk masuk ke kesadaran terakhir.
kesadaran yang menutup semua kegelisahan sebelumnya. Jika kepastian janji Allah sudah mulai terasa di hati, meski hidup belum berubah, maka satu hal terakhir perlu ditegaskan, bahwa dunia boleh terus bergerak dan berubah, tapi ada satu janji yang tidak pernah ikut berubah bersamanya. Dan disitulah kita sampai pada poin terakhir, tentang satu kepastian yang tidak pernah gagal dan tidak pernah ditarik kembali. Janji Allah tidak pernah gagal meski dunia terus berubah. Setelah kita berjalan sejauh ini, setelah melihat bagaimana dunia membiasakan kita hidup dengan kemungkinan, setelah menyadari bahwa kelelahan sering lahir dari sandaran yang keliru, dan setelah merasakan bahwa kepastian janji Allah mulai hadir di hati, kita sampai pada satu kesadaran terakhir yang sangat menentukan. Dunia akan terus berubah, tapi janji Allah tidak pernah berubah. Ini bukan kalimat penghiburan. Ini bukan juga penutup yang dibuat agar terdengar indah. Ini adalah kenyataan yang sering baru terasa setelah seseorang melewati banyak fase hidup. Dunia selalu bergerak. Hari ini memberi harapan, besok menariknya kembali. Hari ini terasa aman, besok terasa rapuh. Tidak ada satupun keadaan yang bertahan lama. Dan justru disinilah letak kebijaksanaannya. Karena jika dunia bersifat tetap, kita akan menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya. Jika dunia selalu bisa dipastikan, kita tidak akan pernah mencari sandaran yang lebih kokoh. Allah membiarkan dunia berubah, bukan karena Allah lalai, tetapi karena Allah tidak ingin hati kita terikat sepenuhnya pada dunia. Janji Allah tidak pernah gagal, tetapi Ia juga tidak selalu datang sesuai waktu yang kita tentukan. Dan disinilah banyak orang keliru membaca janji. Kita sering mengira janji Allah berarti hidup harus segera membaik, masalah harus cepat selesai, dan jawaban harus datang seperti yang kita bayangkan. Padahal janji Allah bekerja lebih dalam dari itu. Ia memastikan bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia, tidak ada kesabaran yang diabaikan, tidak ada kelelahan yang tidak bernilai. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, mungkin bentuknya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi janji itu tidak pernah ditarik kembali. Dan ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, hidupnya berubah dengan cara yang sangat halus. Ia tetap berusaha, tapi tidak lagi panik jika hasilnya belum datang. Ia tetap berharap, tapi tidak lagi hancur ketika harapan itu tertunda. Ia tetap menjalani hidup, tapi tidak lagi merasa sendirian di tengah ketidakpastian. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena sandaran hatinya tidak ikut runtuh. Inilah bentuk kedewasaan iman yang tidak banyak dibicarakan. Bukan iman yang berteriak-teriak, bukan iman yang selalu terlihat kuat, tetapi iman yang diam-diam kokoh karena tahu kepada siapa ia bersandar. Di titik ini, dunia kembali ke tempatnya. Ia tidak lagi diposisikan sebagai penentu makna hidup, melainkan sebagai tempat ujian, proses, dan perjalanan. Dan Allah kembali ke tempatnya yang semestinya, sebagai satu-satunya yang bisa dipegang ketika semua yang lain berubah. Sahabat, hidup tidak pernah menjanjikan kepastian. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita lawan. Yang perlu kita lakukan hanyalah tidak meminta dunia menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Karena kepastian yang kita cari tidak pernah diletakkan di dunia. Ia diletakkan pada janji Allah, janji yang tidak bergantung pada situasi, tidak goyah oleh perubahan, dan tidak pernah gagal meski waktu berjalan panjang. Maka jika hari ini hidup masih terasa berat, itu tidak berarti janji Allah gagal. Jika keadaan belum berubah, itu tidak berarti Allah lupa. Bisa jadi, Allah sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih penting daripada hasil cepat, hati kita. Dan ketika ini benar-benar disadari, hidup tidak harus mudah untuk bisa dijalani. Cukup tahu satu hal ini, kita boleh berjalan di dunia yang tidak pasti, tapi kita tidak sedang berjalan tanpa pegangan. Karena apa yang Allah janjikan tidak pernah gagal.
Sampai di titik ini, kita mungkin menyadari satu hal sederhana namun penting. Hidup memang tidak pernah menawarkan kepastian. Dunia akan terus berubah, keadaan akan datang dan pergi. Hal-hal yang hari ini terasa kuat bisa saja melemah esok hari. Dan itu bukan kesalahan hidup, bukan pula tanda bahwa kita kurang berusaha. Itu memang sifat dunia. Namun di tengah semua yang berubah itu, ada satu hal yang tidak ikut goyah. Apa yang Allah janjikan. Bukan berarti hidup harus selalu mudah. Bukan berarti semua pertanyaan langsung terjawab. Tapi berarti kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam menjalani ketidakpastian ini. Kita boleh lelah, boleh bingung, boleh merasa belum sampai kemana-mana. Tapi selama hati kita tahu kemana harus kembali, hidup tidak kehilangan arah. Karena pada akhirnya yang paling kita butuhkan bukanlah kepastian hidup, melainkan kepastian bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan jika hari ini dunia belum memberimu jawaban, itu tidak berarti janji Allah gagal. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan tergesa-gesa. Sebelum benar-benar kita menutup renungan ini, mari kita menundukkan hati sejenak. Ya Allah, di dunia yang penuh kemungkinan ini, kami sering lelah karena berharap pada hal-hal yang berubah. Ajarkan kami untuk tidak menggantungkan hati pada sesuatu yang memang tidak Engkau ciptakan untuk memberi kepastian. Kuatkan kami untuk tetap berusaha tanpa putus asa, berharap tanpa menggantungkan diri pada dunia, dan bersandar penuh pada janji-Mu yang tidak pernah gagal. Tenangkan hati kami meski keadaan belum berubah, dan jagalah iman kami agar tetap hidup di tengah ketidakpastian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, jika perenungan ini terasa dekat dengan apa yang sedang kamu jalani, jika tema tentang dunia yang tidak pasti dan janji Allah yang tetap sedang berbicara dengan keadaan hatimu hari ini, silakan subscribe channel Jendela Filsafat agar kita bisa terus berjalan bersama, membicarakan hal-hal yang sering tidak terucap, namun nyata kita rasakan. Dan jika kamu berkenan, tuliskan di kolom komentar. Bagian mana dari hidupmu yang saat ini terasa paling tidak pasti? Bukan untuk dihakimi, tapi agar kita saling menguatkan dalam kesadaran yang sama. Karena mungkin kita semua sedang berjalan di dunia yang tidak pasti, namun menuju Allah yang janjinya selalu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.